Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal asyan wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di malam ini kita sudah berada di pertengahan bulan Zulqi'dah. Sabtu malam ini Ahad 15 Zulqi'dah 1444 Hijriah. Dan kajian kita masih di dalam pembahasan najis. Salah satu di antara contoh najis adalah khamar. Khamar oleh para ulama didefinisikan muskirin ma'i'in, benda yang mempunyai tabiat memabukkan, yang bersifat benda cair. Benda cair yang memabukkan disebut dengan khamar. Jadi susunan 3 huruf kha, mim, dan ra itu mempunyai kesamaan makna. Bila dibaca dengan baris khamar, itu menutupi isi kepala, hilang akal. Bila dibaca dengan baris kasrah pada kha menjadi khimar, itu menutupi bentuk kepala. Di dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata li haidin illa bi khimarin. Tidak sah salat bagi orang perempuan yang menstruasi kecuali dengan menggunakan khimar. Khimar itu penutup kepala. Mungkin terjemahan dalam bahasa Aceh disebut ijazah, karena sebatas menutup kepala, seperti yang dipakai oleh wanita-wanita di Aceh. Beda dengan yang dipakai oleh wanita dari Malaysia. Mereka pakainya jilbab, makanya panjang sampai ke pinggang. Sedangkan di Aceh hanya sampai ke leher, maka disebut dengan khimar. Sebab di Aceh memang semuanya serba terbalik. Karena seharusnya aturan berpakaian orang perempuan, mereka pakai jilbab menutup baju, mereka pakai baju menutup rok, mereka pakai rok menutupi stokin, mereka pakai stocking untuk menutup kaki. Tapi sampai di Aceh, mereka pakai jilbab masuk ke dalam baju, mereka pakai baju masuk dalam rok, mereka pakai rok masuk dalam stocking. Teman-teman juga dalam. Nah, maka kalau hanya menutup sampai ke leher itu dinamakan dengan khimar. Sedangkan khamar menutup isi kepala, khimar menutup bentuk kepala. Lalu terjemahan dari hadis tadi memberikan makna yang keliru bagi orang yang tidak memahami bahasa. Dan mayoritas kita sekarang tidak paham berbahasa. La salata li haidin, tidak sah salat bagi orang perempuan yang menstruasi illa bi khimarin, kecuali dengan memakai khimar, penutup kepala. Kalau diambil mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang sebaliknya, memberikan makna bahwa orang perempuan yang sedang menstruasi kalau pakai penutup kepala sah salatnya. Padahal perempuan yang sedang menstruasi tidak sah salat. Lalu hadis ini menyatakan la salata li haidin illa bi khimar, tidak sah salat bagi orang perempuan yang menstruasi kecuali dengan memakai penutup kepala. Ternyata pemaknaannya itu tidak demikian. Pemaknaannya adalah bahwa orang perempuan
yang sudah mencapai usia menstruasi, bukan sedang dalam keadaan menstruasi. Orang perempuan yang sudah mencapai usia menstruasi, yang sudah baligh, apabila salatnya itu tidak sah kecuali dengan memakai penutup kepala. Makanya memahami ayat Al-Quran, memahami hadis, diperlukan pendekatan bahasa, perlu pendekatan logika, perlu pendekatan sastra, bahkan perlu pendekatan budaya. Ini karena pendekatan-pendekatan tersebut tidak dilakukan, jadilah pengamalan-pengamalan agama, ajaran Islam di negeri kita ini agak sedikit konyol dalam tanda kutip. Kita ambil contoh. Ketika Nabi menyatakan, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka dia dapatkan kebaikan pada setiap lembar rambut yang tersentuh oleh tangannya. Pemaknaan kita harfiah, tanpa pendekatan budaya. Maka kita berlomba-lomba asal ketemu anak yatim, kepalanya diusap. Kita buat acara santunan yatim, anak yatimnya kita hadirkan, naik ke atas panggung, lalu kita berikan bingkisan. Naik pak kecil, diusap, rambutnya diputar ke kanan. Naik tengku umum, diusap, dari kanan dibalik ke kiri. Lama-lama keribu anak yatim, mbak buta-buta benar-benar. Pemahamannya terlalu harfiah. Kalau memang harus bersentuhan dengan tangan, okelah kalau ini anak laki-laki. Bagaimana bila anak yatim itu jenis kelaminnya perempuan? Dia pakai jilbab. Apakah harus disuruh buka jilbabnya dulu? Ya, buka jilbab boleh. Kenapa Pak? Karena nanti saya takut nggak dapat pahala kebaikan, sebab tidak bersentuhan tangan dengan rambutmu. Ini pemaknaan yang keliru. Jadi harusnya ada pendekatan budaya. Apa pendekatan budaya? Coba tanyakan kepada saudara dan kerabat kita yang sedang berada di Mekah, di Madinah, yang sedang menunaikan ibadah haji sekarang ini. Bagaimana tradisi orang Arab dalam mengusap kepala? Ternyata bagi mereka, mengusap pada bahagian kepala itu adalah atraksi kasih sayang oleh orang yang lebih tua kepada yang lebih muda, atau oleh orang yang lebih tinggi jabatan kepada orang yang lebih rendah, walaupun dari sisi usia yang rendah jabatan ini lebih tua. Maka orang tua yang mengusap kepala anaknya, abang yang mengusap kepala adiknya, pimpinan yang mengusap kepala bawahannya, itu masuk dalam makna ungkapan kasih sayang. Sedangkan kita mengusap kepala itu bahagian dari penghinaan. Kalau malam ini kepala kita diusap, belum bisa tidur sampai kita balas usap kepalanya. Mulai kiamat. Ya. Ini ada pendekatan budaya. Maka kasihan anak-anak yatim yang diundang ini, dari rumah dia sudah pasang hair stylist, yang waduh lagi gelombang mupo, ingin gagah-gagahan di atas panggung. Begitu datang Pak Geci, dia mencoba untuk mengelak kanan dan kiri. Akhirnya tetap kalah juga. Karilah marahlah anak yatim. Jadi keluarlah doa yang aneh-aneh dari anak yatim ini. Ya Allah, Tuhanku bersengsara apa ya Allah. Kayak yang paling kita takuti adalah doa-doa anak yatim tersebut yang merasa terzalimi. Nah, ini contoh bahwa dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi tidak bisa dipahami, diterjemahkan mentah-mentah. Dan itu yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita. Ada saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, yang sudah pandai menerjemahkan Al-Quran, langsung mengeluarkan fatwa, atau hafal hadis, tahu arti dan terjemahannya, langsung mengeluarkan fatwa. Ketika kita sampaikan hukum yang berbeda, ditanya, dari mana sumbernya? Dari kitab fulan yang ditulis oleh ulama fulan. Maka dibenturkanlah pemahaman, Anda ikut Nabi atau ikut ulama? Ini kan telah jawabannya. Kenapa? Karena ulama itu juga mengambil dari hadis Nabi. Maka patut kita pertanyakan kembali, Anda lebih paham hadis Nabi ataukah ulama ini? Apakah Anda lebih paham hadis Nabi yang Anda hafal ataukah ulama yang memberikan penjelasan ini?
Jadi jangan ditelan mentah-mentah, karena ini menjadi doktrin di kalangan kawan-kawan salafi. Anda ikut ulama atau ikut Nabi, sedangkan Nabi sendiri yang memberikan garansi, wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Lam yarithu dinaran, mereka tidak terima warisan dalam bentuk dinar, kepingan-kepingan emas, koin. Wala dirhaman, dan tidak pula dalam bentuk dirham. Innama warasu al-ilmah, warisan yang mereka terima dari Nabi adalah dalam bentuk ilmu. Karena itulah ketika Abu Hurairah Ad-Dusi jadi gubernur Madinah, beliau itu merupakan gubernur pertama Madinah, walaupun khalifah sudah 4 generasi, karena beliau jadi gubernur Madinah di masa khalifah dijabat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kita tahu di Madinah sebelum masa Muawiyah bin Abi Sufyan itu pemimpinnya ada Rasulullah, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin. Di masa 5 orang pemimpin ini, Madinah itu menjadi ibu kota Islam, dan di ibu kota negara tidak ada gubernur, supaya tidak beradu kepentingan antara Jokowi dengan Anies Baswedan. Kenapa? Karena wilayah kekuasaannya sama. Nanti sebagai presiden beliau bagi-bagi BLT di DKI Jakarta, sebagai gubernur juga bagi-bagi BLT. Maka dalam sistem pemerintahan Islam, di tempat berkuasanya presiden tidak ada gubernur, di tempat berkuasanya gubernur tidak ada bupati dan wali kota. Sedangkan dalam sistem pemerintahan kita, di tempat presiden ada gubernur, di tempat gubernur ada wali kota. Makanya yang di Banda Aceh ini, mulai dari wali kota, Kapolresta, sampai dengan Dandimnya, mereka disibukkan oleh tugas yang seharusnya menjadi wilayah dari pimpinan yang di atasnya. Kapolresta sibuk dengan tamu dari Kapolda, Dandim sibuk dengan tamu dari Pangdam, wali kota sibuk dengan tamu dari gubernur, karena berada di wilayah yang sama. Yang aman wali kota cuma wali kota Cekeung, sebab tidak ada pimpinan di atasnya. Makanya di Cekeung itu luar biasa. KPK jarang datang ke sana. Ketika Muawiyah menjabat khalifah, ibu kota Islam dipindahkan ke Damaskus di Suriah sekarang. Maka kosonglah Madinah dari kepemimpinan. Dilantiklah gubernur yang pertama, yaitu Abu Hurairah Ad-Dusi. Dan beliau ini tidak ikut partai manapun, baik partai ulama atau partai kombatan. Hanya ikut partai yang ya. Tetapi jadi gubernur, itu menunjukkan bahwa jadi pemimpin tidak harus ikut sistem demokrasi. Jadi ya, cuma tidak ada mobil dinas waktu itu. Suatu hari, sebagai seorang sahabat Nabi yang sangat cinta ilmu, beliau sidak pasar Madinah dan melihat kesibukan umat Islam di pasar jauh lebih tinggi daripada kecintaan mereka untuk tetap berada di masjid. Jadi sebagai seorang pemimpin yang sangat prihatin atas kondisi rakyatnya, beliau datang ke pasar, beliau buatlah pengumuman. Wahai sekalian para pedagang, ya ma'syarat tujjar, wahai para bisnismen, kata beliau, kalian sibuk berdagang di sini, sibuk berbisnis di sini, padahal di masjid sedang dibagi-bagi pusaka Nabi. Di masjid sedang dibagi-bagi pusaka Nabi. Apa yang terjadi? Bayangkan orang di Jakarta sedang jualan di Tanah Abang, tiba-tiba ada pengumuman dari gubernurnya bahwa di Masjid Istiqlal sedang dibagi-bagi pusaka Soekarno. Langsung mereka berhamburan, meninggalkan dagangannya, meninggalkan pasar, menuju masjid. Dan gubernur ini tetap di posisinya. Tidak berselang lama, semua para pedagang ini kembali dengan wajah marah, menggerutu, dan kemudian meluapkan emosi kepada sang gubernur. Anda sudah membohongi kami, Anda sudah menipu kami. Ditanya oleh Abu Hurairah, apa yang aku bohongi kalian? Apa yang aku tipu kalian?
Anda katakan bahwa di Masjid Nabawi sedang dibagi-bagi pusaka Nabi. Iya, kata beliau. Kami sudah sampai ke masjid dan ternyata nggak ada pusaka Nabi yang sedang dibagi. Maka dengan tersenyum beliau katakan, tidakkah kalian perhatikan bahwa di masjid itu ada orang yang sedang duduk-duduk? Ada. Tidakkah kalian perhatikan apa yang sedang mereka lakukan? Iya, mereka sedang mengkaji Al-Quran dan sedang mengkaji hadis. Maka beliau tambahkan penekanan, wayahakum, celaka kalian, itulah pusaka Nabi yang sedang dibagi, yaitu ilmu tentang Al-Quran dan ilmu tentang hadis. Maka pendekatan-pendekatan tersebut yang oleh para ulama menyatakan, ulama inilah yang paling memahami Al-Quran dan paling memahami sunnah. Datang orang-orang sekarang karena hanya hafal Al-Quran, hafal sunnah, merasa sudah sangat memahami. Pemahaman dengan hafalan dua perkara yang berbeda, dan di dalam agama yang dipromosikan oleh Nabi hafalan, pemahaman bukan hafalan. May yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia dalam urusan agama, bukan Allah hafalkan dia perkara-perkara agama. Maka pemahaman itu yang paling penting. Jadi kata orang-orang tua kita dulu di Aceh, hanamu pom payah, hanamu peng baru susah. Hanamu pom payah. Ada kalimat setelah kita sampaikan yang kita merasa bahwa orang mendengar sudah paham, ternyata mereka tidak paham. Ini ilham. Dia ada khamar, ada khimar. Setiap benda cair yang memabukkan adalah najis. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin najisun. Setiap benda yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah najis. Maka dikecualikan dari yang memabukkan yang cair apabila bersifat padat, seperti al-banji wal hashish. Al-banji ini semacam tumbuh-tumbuhan yang dipakai untuk fungsi anestesi. Oh, mungkin ganja Pak Ustaz? Ganja itu pada terangan di depannya wal hashish. Hashish itu ganja. Maka ganja suci. Jadi dulu ada kawan-kawan yang datang ke pesantren mengaji hanya untuk sampai pada informasi ini saja. Ngejabut. Maka rata-rata 3 tahun, 4 tahun sudah berhenti dari daya. Bahkan berumpok keterangan bahwa ganja suci. Yang kenyata gaya beda. Andai kata di hari pertama mengaji langsung ketemu kalimat ini, walaupun langsung gua juga pendaftaran deh. Jadi karena ini baru ditemukan pada kitab I'anatul Talibin jilid pertama, dan kitab I'anah itu dikaji pada tahun yang ketiga. Tahun pertama mulai dari Fathul Qarib Al-Mujib, tahun yang kedua masuk Bajuri, kitab kitab Bajuri. Kemudian pada tahun ketiga baru masuk I'anatul Talibin. Sampailah pada keterangan tentang najis. Oh, ternyata ganja itu suci. Nama tak kau jawab je. Maka kemana-mana dia hisap ganja. Apa kami ganja? Ganja suci. Jadi nanti keterangan suci itu sesuatu yang berbeda dengan mengkonsumsinya. Kalau sebatas suci boleh dikonsumsi, ada batai kon suci je. Yang tahu nak kena mamuh batai caurau. Dulu kita sudah jelaskan kulit bangkai najis, tetapi suci apabila disamak. Makanya penggunaan kata samak, kita ulang lagi, penggunaan kata samak itu hanya pada proses mensucikan kulit bangkai. Kulit bangkai najis apabila disamak suci. Kita beraktivitas di jalan raya, terlihat ada lembu mati kecelakaan ditabrak oleh kendaraan. Lembu ini bangkai, tetapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Dikuliti, tapluk kulit, lalu diproses samak. Apa samak itu? Menggunakan alat-alat tertentu yang tajam fisiknya dan tajam rasa atau baunya untuk menghilangkan darah dan gapah-gapah, lemak-lemak, agar tidak terjadi proses pembusukan. Setelah tidak lagi membusuk, dia sudah suci. Maka yang kita pakai sandal sabuk kalau keing, kemudian jaket kulit, topi kulit, sarung tangan kulit,
itu rata-rata dari kulit bangkai yang disamak, suci untuk dipakai, bukan untuk dimakan. Maka jangan nanti tengah malam pulang ke rumah, lapar, makan nasi, nggak ada kawan nasi, tinggal cekai kulit, teci goreng, cekai kulit, dan itu hanya suci untuk dipakai, bukan suci untuk dimakan. Begitu pagi, oh kayak cekai dan gaji temambu lama, itu berbeda lagi. Jadi ini pemahaman yang keliru. Jadi suci bukan berarti boleh dikonsumsi. Apabila dikonsumsi dalam kadar tertentu yang memabukkan, tetap hukumnya haram. Sabu-sabu, kan benda cair, dia suci. Dalam artian, karena dia benda suci, proses jual belinya secara hukum agama tidak ada persoalan. Tetapi karena kadar sekecil apapun dikonsumsi menghilangkan akal, maka hukumnya menjadi haram. Apabila digunakan untuk fungsi-fungsi tersebut. Kalau ada fungsi yang lain yang positif, misalnya penggunaan untuk fasilitas medis, maka tidak ada persoalan. Jadi walaupun ganja ini suci, mengkonsumsi ganja dalam jumlah tertentu yang menghilangkan akal untuk orang-orang tertentu, tetap hukumnya haram. Arak najis. Wa tatuhuru khamrun takhallalat binafsiha, dan menjadi suci pula arak apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Jadi ada perubahan struktur kimia. Hijau, air kasih, nira, hijau, air kasih, air beri. Itu kan banyak dijual di tepi jalan biasanya dalam botol air mineral tersebut. Hijau, enak air nira. Setelah disimpan sekian lama, tekstur rasanya itu berubah menjadi hijau matam, bukan masam, matam. Karena di Aceh besar nggak ada S, nggak ada sinnya, ada ta, imata, bopitang. Jadi hijau matam memabukkan apabila dikonsumsi. Maka hijau matam, kalau dalam definisi arak yang disebutkan tadi, arak itu adalah benda cair yang memabukkan yang berasal dari perahan kurma ataupun anggur. Sedangkan selain dari dua buah-buahan tersebut, perasannya itu disebut dengan zabib. An-nabis, mohon maaf, disebut dengan an-nabis. Wa minas thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhidhuna minha sakaran wa rizqan hasanan, dan sebahagian dari buah-buahan minas thamarati an-nakhili wal a'nabi, ada kurma dan ada anggur. Tattakhidhuna minhu sakaran, kalian jadikan dari buah-buahan tersebut sakaran, minuman yang memabukkan. Warizqan hasanan, dan rizki yang baik. Ada yang dimakan begitu saja, rizki yang baik. Ada yang diproses fermentasi menjadi memabukkan, arak. Maka dari benda suci, anggur, diproses berubah struktur kimia menjadi arak. Anggur suci, wine-nya sudah najis. Maka bayangkan orang-orang non-muslim itu minum najis setiap hari. Jadi dulu tahun 2017 diadakan Penas KTNA di Aceh, Banda Aceh dan Aceh Besar, Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan. Diprediksi datang tamu ke Banda Aceh dalam waktu yang bersamaan selama sepekan sekitar 50.000 orang tamu. Sedangkan kamar hunian hotel di Banda Aceh saat itu baru sekitar 2.900 kamar. Jadi tidak sanggup hotel itu menampung para tamu ini. Disiasatilah dengan menginapkan para tamu tersebut di rumah-rumah warga dan bayar biaya sewa salah kadar 100.000 per orang per hari, 7 hari 700.000 kali beberapa orang. Sebenarnya tidak ada masalah. Lalu muncullah perkara pemahaman yang keliru ketika kita bagi-bagi klasternya. Ini di daerah Kecamatan Pulan, ini adalah tamu yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dari Jawa Timur,
Begitu sampai dari Ambon, dari Papua, mana tuh yang rimau? Kenapa? Karena beda agama. Oi kamu hamti murung kapir rumah ya. Jadi akhirnya kawan-kawan dari tim ahli KTNA mengajak saya untuk sosialisasi karena saya dilibatkan sebagai tim ahli. Padahal di tim ahlinya itu profesor semua, Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf, Profesor Dr. Sabarudin, profesor untuk kecuali saya, Profesor Dr. Masrul Aidi. Saya pikir kenapa saya dilibatkan sebagai tim ahli? Apa keahliannya? Baru terungkap saat ada acara-acara rembuk, acara pembukaan, saya selalu diminta untuk baca doa. Rupanya tim ahli baca doa. Ya, tim ahli baca doa rupanya. Ini diajak sosialisasi, turunlah ke berbagai kecamatan, bertemu dengan warga, bertanya, kenapa tidak mau terima tamu yang non-muslim? Apa jawaban mereka? Nanti Pak Ustadz, mereka setelah makan kami harus samak piringnya. Ini bahasa mereka, samak. Pada tadi kita sebutkan samak itu proses mensucikan kulit bangkai, bukan proses mensucikan najis anjing dan babi. Nanti kami harus samak ranjang, kasur, spray dan lain sebagainya. Saya jawab, siapa yang menyatakan bahwa fisik badannya orang non-muslim itu najis? Rupanya salah memahami ayat. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Hanya saja orang-orang musyrik itu adalah najis. Jangan mereka dekati tanah haram setelah tahun ini. Maka dipahami bahwa orang musyrik, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha itu najis semuanya. Dan praktik ini berlangsung dalam hal-hal yang umum. Saya punya kerabat di Aceh Barat, ketika dulu sedang marak-marak impor mobil dari Sabang, beliau juga ikut beli, ada mobil sedan, joknya itu bungkusannya bagus, beludur tebal, awak teduk lepon ilu ke dalam. Apa yang terjadi? Dia lepaskan sarung jok ini lalu dia buang. Tidak, kenapa? Karena yang pakai di Singapura dulu orang kafir. Karena orang kafir ya boh. Jadi saya tanya lebih lanjut, HP yang orang pakai kata Korea apa orang kafir sih? Harusnya itu dibasuh dulu, melehur, terendam rinso, yang baru jadi pakai kan? Mana ada pakai mati dia sinyal deh. Kenapa? Karena orang kafir yang buat. Jadi ini hanya karena pemahaman yang keliru. Saya sampaikan di dalam diskusi-diskusi tersebut, Rasulullah itu Nabi dan Rasul. Setelah dilantik jadi Nabi, jadi Rasul, masih hidup paman beliau Abu Talib yang menyembah berhala. Tapi Nabi tidur di rumah pamannya Abu Talib yang menyembah berhala. Beliau makan dan minum di dalam piring pamannya Abu Talib yang menyembah berhala. Maka tidak sulit menjamu tamu yang non-muslim. Justru lebih sulit menjamu tamu yang muslim. Kenapa? Paling kurang di waktu subuh kita berkewajiban membangunkan mereka sholat subuh. Mudah ya teman-teman. Bayangkan kalau tamunya non muslim tidak perlu dibangunkan karena mereka memang tidak sholat subuh. Ya, satu. Yang kedua, kalau tamu yang muslim makanannya harus kita seleksi yang halal. Kenapa? Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah bila benar kalian beribadah kepadanya. In kuntum mu'minun. Sedangkan orang non-muslim nggak perlu dipilah, ada bangkai hidangnya. Walaupun kita juga tetap berdosa karena tetap apa yang kita makan itu yang kita berikan. Sebab perkara tentang makanan halal bukan hanya untuk orang Islam. Karena beberapa ayat sebelumnya Allah katakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, siapa saja yang merasa dirinya manusia, baik Islam ataupun non-muslim, dia terpanggil dengan ayat ini. Apa perintahnya? Kulu mimma fil ardi. Makan apapun yang terdapat di muka bumi. Tapi syaratnya ada dua. Yang pertama halal, baik dari sisi zat atau dari sisi cara untuk mendapat.
Yang kedua, tayyiban, bergizi. Makanya sekarang banyak kasus stunting karena kita kurang gizi. Apa kurang gizi dan kutip orang manok dari Medan hana pri-pri demong kena. Ternyata yang masuk adalah telur ayam yang tidak bergizi. Setelah telur ayamnya tidak bergizi, ada pagi-pagi orang datang ke warung kopi, puding. Ternyata yang dikonsumsi adalah buah mirahnya. Makanya orang Aceh juga merumpok buah mirah habis bahagia. Padahal dari zaman dahulu kita diajarkan protein itu adalah zat putih telur, bukan zat kuning telur. Sudah 77 tahun merdeka, tapi orang Aceh masih mencari kuning telur, yang putihnya dibuang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal untuk mencerdaskan bangsa. Jadi memang kemerdekaan kita belum bermakna. Mencerdaskan kehidupan bangsa, menjalankan ketertiban dunia, bukan wahana tertib, bukan tertibkan dunia. Maka ada hijau nira, airnya dari daun hijau nira, itu suci, dikonsumsi halal, bagus. Tetapi setelah mengalami perubahan rasa menjadi asam, kecut, maka berubah menjadi najis. Najis adalah najis dalam pendapat jumhur selain Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi, beliau itu hanya berpegang kepada ayat, ada perasan kurma, ada perasan anggur. Najis, haram. Karena kita merasa susah payah untuk mendapatkan air hijau ini, air nira, ketika mau dinikmati sudah berubah rasa, dibuang takut sia-sia. Maka akhirnya disimpan saja di dalam gudang, di dalam tong lemari dan lain sebagainya. Setelah sekian lama, ternyata berubah lagi menjadi cuka. Idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat. Arak bila berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka arak itu menjadi suci. Maka ada proses suci itu dari perubahan struktur kimia. Yang suci menjadi najis karena perubahan struktur kimia, yang najis menjadi suci karena perubahan struktur kimia. Timbullah masalah. Dibuat keterangan di sini. Min ghairi musahabati ainin ajnabiyyatin laha, suci arak yang berubah menjadi cuka bila berproses dengan sendirinya, tidak ada intervensi dari manusia, enggak ada cawe-cawe, bukan lebih ya, dengan musim cawe-cawe ya. Tidak ada intervensi dari manusia dengan memasukkan benda-benda asing, ajnabiyah, yang asing, baik itu secara ilmu pengetahuan memang berfungsi untuk mengubahnya ataupun tidak punya fungsi sama sekali. Dalam arak itu kita letakkan anak batu ataupun bapak batu, jangan anaknya ya, batu lah, buah anak buah bapaknya. Enggak ada fungsi apapun secara struktur kimia, dia berubah. Kalaupun tidak diletakkan anak batu, dia tetap berubah. Tiba-tiba kita masukkan batu, berubah. Maka perubahan dari arak, dari cuka menjadi arak, dari arak menjadi cuka seperti ini tidak lagi menyebabkan suci, karena sudah ada intervensi manusia. Tidak lagi binafsihi, bukan lagi sendirinya. Wa in lam tu'assir fit takhlil, sekalipun tidak benda yang dicampurkan itu, yang asing itu tidak berpengaruh pada perubahan menjadi cuka. Mana contohnya? Kahasatin, seperti kerikil, hasah. Dalam bahasa Arab batu disebut dengan hajar, sedangkan batu-batu kecil itu disebut dengan hasah, hajar. Hanya ada cerita ulok-ulok orang Arab naik taksi di Indonesia karena sedang asik ngobrol, apa-apa kira supir taksi oleh orang Arab ini melihat ada batu depan, hajar, hitaka ada itu. Karena pada orang Indonesia hajar artinya tepu, hitaka makin betul makin dekat. Itu perbedaan bahasa. Hajarin, hasatin itu batu-batu kecil. Dan ini penting, sebuah informasi. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di atas mimbar hari Jumat menyampaikan khutbah. Lalu boleh perhatikan, di antara sahabat-sahabat beliau, jemaah yang hadir, ada yang sedang mainkan batu kerikil.
di dalam masjid. Jadi jangan bayangkan Masjid Nabawi dulu semewah masjid kita ini dengan karpet setebal ini. Di kedeleganya ada nyopet temje sahabat. Ini di atas pasir. Nabi di atas mimbar. Kok bisa terlihat? Coba sekali-kali naik mimbar, lemah gedung nagalan. Tapi bagi yang sudah pengalaman, tapi kalau tidak pengalaman naik mimbar begitu sampai ke atas langsung pitam. Mana boleh. Nyan ubi yang tinggal kada hodong. Maka kalau melihat ada orang naik panggung bisa berbicara, itu jangan anggap remeh. Anak kecil naik ke atas panggung pidato, walaupun dari hasil hafalan, jangan anggap remeh, karena Anda baru tahu masalahnya setelah Anda sendiri yang berada di atas panggungnya. UBE dapat dua madom ya, mutalim dua. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan pandang remeh. Jadi ketika jam terbang semakin tinggi, baru kita berani menatap orang-orang. Jadi di atas itu semua terlihat. Maka Nabi melihat ada sahabat beliau yang sedang pegang-pegang kerikil. Ya, bagian sedang duduk cuma dia kan mendekui mama kerikil gitu. Dari atas mimbar Nabi sampaikan teguran. Ala faman massal hasa faqad lagha. Ketahuilah yang memegang-megang batu kerikil itu faqad lagha, hilang pahala Jumatnya. Hilang pahala Jumat karena Nabi sedang khutbah dia pegang batu kerikil. Ini menjadi sebuah pengajaran bagi kita bahwa setiap tempat beda jenis ibadatnya. Zikir bagus, tetapi ketika sedang mendengarkan khutbah Jumat, berzikir itu dianggap maksiat. Kenapa? Karena ibadat ketika khatib sedang menyampaikan khutbah adalah insat. Apa itu insat? Istima'. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Apabila sedang dibacakan Al-Quran, dengarkan bacaannya dan diamlah. Al-Quran yang dimaksudkan di sini adalah khutbah. Loh, kok jauh sekali maknanya dari Quran menjadi khutbah? Inilah pemahaman dengan pendekatan bahasa. Nanti dalam bahasa Arab ada sebuah majaz, gaya bahasa namanya majaz mursal. Kalau dalam bahasa Indonesia itu juga ada gaya bahasa pars pro toto. Disebutkan sebahagian, dimaksudkan keseluruhan. Kami udah duduk menanti Ustadz untuk pengajian dari jam 7 sampai jam 8 nggak terlihat batang hidungnya. Pikir kok rumah hayu ciu saja ijak hidung geroh. Bukan. Maksud disebutkan batang hidung adalah keseluruhannya, bukan hidungnya saya bisa jalan-jalan. Ini contoh pars pro toto. Disebutkan sebahagian, dimaksudkan keseluruhan. Allah sebutkan Al-Quran, maksudnya khutbah. Kok bisa begitu? Karena baca ayat Al-Quran adalah salah satu rukun khutbah. Dengarkan. Jadi kalau sedang khutbah khatib, ibadah yang paling bagus adalah perhatikan khatib. Cita beli wa khatib mana. Itu ibadah yang paling utama. Dengar dan perhatikanlah. Isghah namanya. Suatu ketika saya dalam perjalanan dari Aceh Selatan ke Sumatera Utara, saya singgah di Masjid Bakungan. Salat Jumat, saya berada di saf yang ketiga. Ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, salah seorang jemaah di saf yang kedua di depan saya, itu duduk dengan kain sarung, pakai baju koko. Saya bukan baju koko, ini baju seluk belanga namanya. Nah, duduk. Kemudian bro, la ilaha illallah, la ilaha. Yang khatib dengan khutbahnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini praktek yang salah. Lalu apakah karena salah saya berkewajiban menegur? Hai, baik ini pilih. Saya pun ikut salah. Jadi akhirnya kita nikmati kesalahan tersebut. Kenapa? Karena mendiamkan orang yang sedang berbicara pada saat sedang khutbah itu pun dianggap lagha. Makanya kata para ulama, ketika kita duduk dengar khutbah Jumat, ada anak kecil berbicara di samping, hanya isyarat saja, itu pun sudah lagha. Apa makna lagha? Hilang pahala Jumat. Kenapa hilang? Karena beralih fokus dari memperhatikan khatib kepada orang lain. Maka bayangkan dulunya kita masuk Masjid Raya Baitur Rahman, di pintu masuk dibagi majalah Gema Baitur Rahman. Khatib sedang khutbah, kayaknya tengah baca iklan gitu. Ada dijual Honda second, nggak tinggalnya pajak lagi Jumat khutbah. Ini praktek yang keliru. Saya nggak tahu apakah masih berlangsung sampai sekarang atau tidak. Harusnya kalau ingin dibagi pada saat bubar dari Jumat baru diletakkan di situ.
bukan saat masuk ke dalam masjid untuk sholat Jumat. Tapi yang hendak tahu pegang masjid raya, karena raya ada masjidnya. Ya. Harusnya itu menjadi sebuah perhatian. Kasihan orang yang masuk masjid, lebih dari setengah jemaahnya itu hilang pahala Jumat karena sibuk baca Quran. Apalagi khutbah khatib dicatat dan menjadi headline-nya. Oh, kita dengar kan itu tulis, bacanya mentang. Tidak lagi fokus kepada khatib. Ini menjadi masalah. Masalah yang kedua, ada sebagian panitia masjid katakan, setelah menyampaikan tata laksana Jumat hari ini, khatib sipulan, imam sipulan, muazzin sipulan, dan diharapkan kepada para jemaah sekalian apabila khatib sudah mulai khutbah supaya mengedarkan tabung amal. Khutbah edarkan amal. Ketika tabung amal berjalan, itu lebih mengganggu daripada saat bermain-main dengan batu kerikil tadi. Kenapa? Lewat tabung amal, hana mungkin hana tegala. Tetap mereka melihat tabung amal. Belum lagi ketika tergerak keinginan untuk memasukkan uang ke dalamnya, tentu harus berkenalan dengan wajah yang ada di sana. Ya, so Patimura apa Sudirman? Oh, Sudirman, ngomong ini coba Patimura. Mengalihkan perhatian dari khutbahnya khatib, dan itu menghilangkan pahala Jumat. Maka ketika sedang berlangsung khutbah, ibadah saat itu adalah memperhatikan khatib sampai dengan selesai. Makanya guru-guru kita para ulama di Aceh, khutbah Jumat yang pertama untuk memastikan mualat, dan yang kedua untuk mengantisipasi batalnya pahala jemaah yang hadir, mereka tidak langsung khutbah. Mereka mukaddimah dulu, ceramah dulu, barulah setelah selesai mereka katakan, maka para jemaah sekalian, mari sekarang kita masuk dalam pembacaan rukun 2 al-khutbah. Berarti tadi belum khutbah. Kenapa? Agar saat celeng-celeng itu berjalan, tidak ada yang teralih, tidak ada yang hilang pahalanya. Tetap celeng berjalan, sedekah masuk, pahala tidak hilang karena khutbah belum dimulai. Dan benda yang lewat itu disebut dengan celeng. Dulu celeng karena bentuknya memang seperti kepala babi, maka disebut celeng. Sekarang tidak lagi disebut celeng, kotak amal. Dulu namanya memang celeng. Ini celeng ulebui betul. Dia kena yang berbentuk ayam, ini dulunya berbentuk celeng. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu kajian kita di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dalam keseharian. Akan nanti di hari Jumat ketika kita datang ke masjid, anak-anak sebelum kita ajak ke masjid, ingatkan dulu, jangan gara-gara kamu pahala Jumat ayah hilang. Kenapa ayah? Nanti ayah harus diamkan kamu. Kan nggak apa-apa ya, yang jangan bicara apa, termasuk itu juga membatalkan Jumat. Maka ajak anak duduk di samping orang tuanya. Sedangkan masjid-masjid di Aceh 2 lantai, itu lantai pertama untuk orang dewasa, lantai kedua untuk anak-anak dan orang dewasa yang ingin seperti anak-anak. Ya, orang tua yang kena gebah-habah dengan khutbah lantai 2 kayak. Jadi untunglah masjid kita nggak ada lantai 2. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di malam ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.